Anda dulu sebabnya Mak. Di akhir pembicaraan Yesus sama iblis itu, Yesus menyuruh iblis menyembah kepada siapa? Dia bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti waktu itu Yesus. Tuhan Allahmu. Oke, silakan Banyu Mak, ditanggapi tuh Banyu Mak, monggo. Iya, baik. Iblis ini tadinya adalah makhluk yang dekat dengan Allah sebelum Adam dicipta. Iblis tahu rahasia-rahasia gaib, tentu dong. Waduh, siapa lagi sih main report ini? Ini siapa yang main report? Bang Zuma di report. Ya, tungguin dibawa naikin dulu ya. Tunggu Banyu Mak dulu ya, sebentar ya teman-teman. Ini juga tadi ada yang mau ngobrol sama Banyu Mak nih, si Panggaron begitu. Jadi gitu loh step, sambil nunggu Banyu Mak ya. Di akhir sesi pembicaraan itu, waktu 4, 8 sampai 10 gitu ya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Kata iblis, saya Yesus akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku, kata iblis. Yesus berkata, enyahlah kau iblis. Hanya kepada Allah saja kau harus mengabdi begitu. Jadi waktu itu Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, ayo jangan nyala kau iblis, hanya kepadaku lo kau mengabdi. Ya gitu kira-kira. Silakan Banyu Mak kembali, lanjut. Iya. Jadi iblis itu adalah makhluk yang dekat. Dia tahu, bahkan ketika kemudian malaikat datang di kitab Ayub itu, hadir juga iblis di sana. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan saya tahu Bible, maka Anda menyetarakan saya seperti iblis. Anda tidak tahu Bible, maka saya setarakan Anda seperti kera. Minusnya Anda adalah di dalam kitab saudara Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Orang yang tahu Bible Anda setarakan iblis. Tapi jangan lupa, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang di dalam dirinya ada iblis. Markus 5 tuh. Markus 5. Nah, iya Bang. sabar dulu. Anda mencari-cari ayat. Sabar dulu. Anda mencari-cari ayat dulu. Bible. Berarti Anda sama dengan mengatakan pendeta-pendeta di gereja itu adalah sama seperti iblis. Karena belum pernah saya melihat ada pendeta membaca Bible ketika dia berkhotbah dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Bisa 2 tahun dia di atas mimbar. Nah, karena mereka cuma mencomat, berarti Anda mengatakan mereka pendeta pastor ini yang mengajar jemaat adalah iblis. Nah, saya menyerukan, ayo jemaat-jemaat gereja, tinggalkan gereja. Karena ternyata yang berbicara di atas mimbar itu adalah iblis semua. Menurut saudara Stephen. Dan menurut Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan, iblis. Dengar Bang. Ya, silakan. Para hamba-hamba Tuhan yang di mimbar atau di atas panggung di mana-mana saja yang menceritakan tentang firman Tuhan, itu ada perintah. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, beritakanlah Injil. Oke, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah. Makanya hamba-hamba Tuhan itu lakukan. Atau bahkan orang-orang yang tidak tergolong pendeta, tapi dia mampu untuk mengembalakan domba-domba yang benar. Tetapi ada orang yang menyamar, ya, menyamar domba seperti serigala seperti domba, ya. Dia memahami, dia baca, dia cari-cari ayat Alkitab untuk mendandingi, untuk menjatuhkan iman Kristen. Nah, siapa dia? Itu iblis. Itu iblis. Nah, saya lihat dia, saya cermati dari awal saya mengenal Bang Suma. Dia ini belajar, jelas aja, jujur aja Bang. Belajar, cari-cari firman untuk menjatuhkan iman Kristen. Itulah pekerjaan iblis. Nah, itu ada sama kamu Bang Suma. Ya, demikian. Oke, baik. Di dalam kitab terdahulu dikatakan orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang tajam pikirannya itu tidak banyak bicara. Artinya tidak perlu banyak baca-baca Bible. Yang dibaca itu mengajak orang kepada kebenaran. Orang-orang yang bijaksana di Amsal 17
itu tajam pikirannya, tidak banyak bicara, tidak perlu perpuluhan untuk nipu-nipu orang. Orang yang bijaksana selalu tenang. Akan tetapi kalau nampak seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Orang bodoh nutup diri, nggak banyak bicara, nggak tahu Bible, seakan-akan dia bijaksana padahal dia tulul. Berbeda dengan orang yang bercakap karena kecerdasannya. Berbeda orang yang berbicara karena pengetahuan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi kalau mulut yang benar akan mengucapkan perkataan yang benar. Sepanjang saya memberitakan penginjilan, tidak pernah saya nipu-nipu orang dengan memelintir sebuah data, dengan memelintir sebuah dalil. Amsal 4 nomor 7, permulaan hikmat adalah perolehan hikmat, dan dengan segala yang perolehan pengertian. Pengertian berarti akal sehat, logisme. Sedangkan orang yang tulul akan mati dalam ketululannya. Ketika didatangkan kebenaran kepadanya, mengeluarkan sumpah serapah, iblislah, apalah segala macam, tanpa dia sadari bahwa hanya kerah yang tidak tahu Bible, yang tidak ngerti isi Bible itu hanya kerah. Bible sudah bahasa Indonesia, terjemahan apapun ada, dari revisi tahun berapapun bisa kita pelajari. Jadi apa yang bisa kemudian disembunyikan dari Bible itu? Nggak ada, terkecuali kitab termaterai Al-Quran. Orang bisa baca pun tak bisa begitu gampang paham Al-Quran, karena kitab termaterai. Berbeda dengan Bible, cuma surah kabar, berita gembira. Namanya berita. Berarti wartawan kan punya kabar. Dan kalau berita berarti surah kabar kan. Apa yang perlu disembunyikan di sana? Jadi kalau disetarakan Bang Suma seperti iblis suka mencomot-comot ayat. Ya pendeta, Anda mengatakan dia diperintahkan. Mana ada perintah Yesus kepada pendeta, kepada pastor? Nggak ada. Sejak kapan Yesus memerintahkan? Tidak ada. Yesus memerintahkan kepada ke-12 muridnya. Iya. Memberitakan apa? Memberitakan Injil. Injil yang mana? Injil yang diterima Yesus. Bukan Injil Lukas, Markus, Matius. Bukan. Nah, sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan narasi itu, maka saya pun akan mengatakan di dalam kitab saudara Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Ayo. Satu. Yang kedua, iblis kemudian merasuki Yudas. Iblis menghadiahkan orang Kristen salib. Di mana Tuhan menghadiahkan manusia salib? Di mana? Nggak ada. Yang menghadiahkan salib itu iblis. Ayo. Jadi orang yang beriman kepada salib, orang yang mempertuhankan iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa salib ini terjadi? Atas keinginan siapa Yesus orang baik ini harus dibunuh? Atas keinginan siapa Yesus orang jujur ini harus dibunuh? Atas keinginan siapa Mesiasnya Tuhan ini harus dibunuh? Atas keinginan iblis. Siapa kemudian yang beriman dan percaya kepada hadiah iblis? Ya Pak Stephen lah. Siapa lagi kalau bukan dia? Ayo. Gimana nih? Jadi orang yang menyembah Yesus adalah dedengkot iblis. Demikian. Silakan Pak Stephen dijawab, atas keinginan siapakah Yesus disalib? Bengkok lidah. Itu intinya. Atas keinginan siapakah Yesus disalib? A. Keinginan Bapa, B. Keinginan iblis. Silakan. Aku tidak mau panjang-panjang. Ini fakta Ya aja. karena nggak ada ilmu, mau panjang kayak mana? Bukan nggak ada ilmu. Bicara sedikit kesenggol oleh Bang Suma, langsung ditatar. Bicara sedikit disambar lagi sama Bang Suma, kena sliding gunting. Cari ayat Alkitab, ya. Kamu nggak usah kemana-mana, jawab ini pertanyaan. Atas keinginan siapakah Yesus disalib? Ya silakan. Ya itu aja. Jadi Bang Suma ini cari-cari ayat, senggol-senggol Alkitab, cari ayat-ayat yang gampang mau dibanting, gampang mau memutarbalikkan, menggoyahkan iman. Tetapi susah ya, kita mau digoyahkan oleh iblis, susah Bang. Karena kita memiliki Roh Kudus. Sama seperti Yesus, dia balas juga dengan firman. Ya, sebab ada tertulis ini. Nah, begitu. Susah Bang.
Ya, kita lihat aja semakin banyak orang yang murtad ya. Step, ini udah masuk topik, Step. Ya. Atas keinginan siapa Yesus disalib? Udah masuk topik kok nggak dibahas? Sederhana loh, atas keinginan siapakah Yesus disalib? Nah, Apa Bang Juma yang harus jawab? Apa Bang Juma yang harus jawab? Anda kalau nggak mau jawab, saya persilakan Bang Juma menjawab pertanyaan ini. kita mengasih penciptaan di padang gurun ini iblis bahwa Aduh, putus. kita ada tertulis Terus putus, ini nggak kondusif. Kalau atas keinginan siapakah Yesus disalib? Keinginan Bapak di surga, keinginan iblis. Silakan. Iblis. Alasannya? Karena iblis bersumpah ingin menyesatkan manusia. Iblis. Tidak mungkin iblis kemudian menghadiahkan penyaliban untuk penghapusan dosa. Tidak mungkin. Karena kenapa? Iblis yang menggoda Adam dan Hawa agar manusia jatuh ke dalam dosa. Masakan iblis lagi yang menghapuskan dosa itu sendiri? Lawak-lawak. Iblis ini mau agar manusia masuk ke dalam neraka. Iblis mau agar keturunan Adam semuanya masuk ke dalam neraka. Kalau penyaliban itu untuk menghapuskan dosa manusia agar masuk ke dalam neraka, iblis ini kurang kerjaan. Iblis ini perlu sekolah lagi 3 tahun, dikader lagi menjadi setan. Karena setan itu tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Di dalam Bible pun diterangkan, Cimon, Cimon, iblis telah diberi izin untuk menggodai manusia. Nah, ayo. Jadi iblis itu diutus Tuhan kemudian untuk menggodai manusia. Jadi tidak ada alasan bahwa penyaliban itu adalah untuk keselamatan. Masakan iblis mau agar manusia selamat? Tak mungkin, mustahile. Simong, Simong, iblis, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bagaimana? Yudas itu dipengaruhi oleh iblis apa dipengaruhi oleh monyet? Gimana? Yudas itu dipengaruhi oleh iblis atau dipengaruhi oleh monyet? Yohanes 6 nomor 70. Bukan lagi dipengaruhi menurut Yesus. Yudas itu adalah iblis. Jadi iblis yang disalib di atas. Maka yang disembah adalah Iblis. iblis. Yang mati terkutuk adalah Yudas. Yesus sekali lagi saya katakan. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Yudas yang mati tersalib. Yang mati tersalib yang disembah oleh Stephen. Berarti yang disembah selama ini 2000 tahun lamanya adalah Siti Iblis yang disembah. Nah, jelaskan. Kamu mengatakan Yudas yang disalib. Nah, Yes. Iblis itu pekerjaan iblis memutarbalikkan fakta. Iblis, Justru iblis orang makan suap itu yang- memutarbalikkan fakta. Iblis sama seperti kamu. Ya, tadi Bang Hadi mengatakan siapa yang apa tadi Bang Hadi katakan? Dalil, kita butuh dalil. Siapa yang menghendaki penyaliban? Iblis atau Tuhan? Cara Tuhan Jawab. untuk menebus dosa. Iya, itu caranya Tuhan. Di mana? Di mana Tuhan Tuhan mengajarkan cara menghapus dosa dengan cara membunuh manusia? Di mana? Ya, Mana dalilnya? ya di dalam Mana dalilnya? Yohanes 3 juga sudah dikatakan. Apa tuh? Di Yohanes 3 juga sudah dikatakan. Apa? Ayat 16. Karena begitu Apa? besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan Jadi salib cara itu. Allah itu begitu. Apa hubungannya Lewat dengan Yesus salib? Kristus, Bang.
Hubungannya dengan Lewat salib Yesus Kristus, apa? jadi dia harus mati, Bang. Hubungannya Bukan seperti dengan kamu. hubungannya Dengar dengan dulu, Bang, penyaliban aku mau apa? ngomong. Dengar dulu, Bang, aku mau ngomong. Jadi Yesus kita yang minta disalibkan, dalil, tapi kamu udah kasih dalil. Kamu katakan Yudas yang disalibkan. Itulah pekerjaan iblis. Itulah Oke. pekerjaan iblis, memutarbalikkan fakta. Oke. Karena sudah dikatakan jangan percaya kepada Injil-Injil lain, ya. Sekalipun malaikat yang memberitakan Injil atau siapapun memberitakan Injil, jangan percaya. Sama seperti Oke. kamu, aku tidak percaya. Dan Oke. semua orang Kristen itu tidak akan percaya sama kamu, Bang, karena mereka sudah tahu kamu itu iblis. Oke, nggak apa-apa. Kamu mengatakan saya iblis, nggak apa-apa. Sekarang yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Jawab. Pekerjaan iblis. Jawab. 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 Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Iblis. Iblis. Ya, Bagus. Iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Enggak. Terus putus dia ini. Ini. Ya. Dengar dulu, Bang. Keren, step. Jadi iblis mati Yudas. Petrus juga pernah dirasuki, Bang. Itu. Petrus Kenapa lari ke Petrus? ya, ini Pertanyaannya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? dengar dulu, Bang. Pertanyaan. Ya, Ketika dia tanya- mau menggagalkan kematian Yesus. Pertanyaan kau Petrus, jawab, dengar dulu. Nen. Makanya dengar dulu, aku mau jawab. Ah. Masalah kerasukan-kerasukan iblis ini. Dari muda nggak Apa apa-apa, ada tujuan cuma yang luruskan. iblis merasuki Petrus. Yudas? Ya. Dengar dulu. Petrus Putus stepnya jadi nggak ini. Putus-putus gimana caranya? Gak didengeran. Nah, Gak bisa ditangkap apa dia omongin gitu loh. Petrus juga pernah dirasuki. Lo putus-putus bro, gak kedengeran. Percuma lo ngomong. Ini sudah kerasukan iblis itu. Sudah Gak kerasukan kedengeran, iblis. gak kedengeran Steve. Ya silakan disangka ya Bang pindah-pindah Juma. ini. Ya, pindah-pindah tempat. Ya. Ya pindah-pindah. Ya, jadi begini, Bang. Bang Handi, dengar dulu, Bang Handi. Jadi Petrus Ya. juga pernah dirasuki iblis, ya. Ketika dia mau menolak akan kematian Bang Yesus Juma. di atas kayu salib. Iya. Petrus, sehingga Yesus katakan, Simon Petrus maksudnya. Simon, lihat iblis menampimu, ya. Menampimu. Memang itu harus mati, Yesus harus mati. Tapi Petrus berkeinginan membela Yesus, ya. Petrus membela Yesus supaya jangan mati Yesus. Sehingga itu iblis menampi Petrus. Sehingga Yesus mengatakan, Simon, lihat iblis menampimu, ya. Itu semua harus terjadi supaya digenapi. Tetapi Bang Suma mengatakan Yudas yang disalib. Iblis memang dia ini memutar balik. Kalau begitu tadi dijawab bro. Apa maksud iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya silakan Banyuma, udah naik lagi. Silakan Banyuma. Oke, coba Anda jawab dulu. Tujuan daripada iblis merasuki Yudas itu apa? Jawab itu dulu. Stephen. Aku pindah-pindah, soalnya aku pindah-pindah ini, ya. Ya, coba. Jalan ini. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Coba jawab. Ya, supaya proses dia mau ditangkap, ya. Mati Proses bija. dia pipah. Sekarang siapa Jadi, iblisnya? Bang. Sekarang siapa iblisnya? Ditanya apa proses? Saya tanya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus diselamatkan atau agar Yesus disalibkan?
Yesus disalibkan, itu realnya, nyatanya begitu, Bang. Berarti Dengar iblis dulu, Bang. mau dengar dulu. Berarti dulu, Bang. Ini giliran Banyuma, ini giliran Makanya Banyuma. aku katakan tadi, Petrus juga. Ini Anda giliran bicara Banyuma. dari tadi panjang lebar bikin sakit kuping, nggak ada ilmu Anda itu. Cuma Bang, kalau iblis mau berbicara, Bang, tidak mau merasuki Bang. Yudas, atau kan, tidak kondusif lagi Step kan? ini gilirannya Banyuma, bro. Anda dengerin dulu Kondusif gantian. lagi kan? Gantian. Nah, cara-cara orang kafir kalau sudah terpojok begitu. Bukan Iblis terpojok. merasuki Yudas agar Yesus disalib. Oke? Sekarang tolong tunjukkan Bapa menghendaki Yesus disalib. Elohim menghendaki Yesus disalib. Coba tunjukkan. Ingat ya, iblis menghendaki Yesus disalib. Ingat itu, catat itu. Sekarang tolong tunjukkan sebagai penyeimbang, Bapa Elohim mau agar Yesus disalib. Supaya kita tahu ini siapa yang iblis di sini. Anda atau saya, kan gitu. Kalau hanya sekedar kamu iblis, Bang Suma iblis, oke, saya terima, nggak apa-apa. Selama masih menyerang pribadi saya, tak ada masalah. Kita saudara, kita bro. Sekarang Anda sudah mengakui iblis merasuki Yudas untuk Yesus disalib. Jadi iblis mau agar Yesus disalib. Oke, itu kita catat, kita bungkus. Sekarang untuk menyelamatkan Anda bahwa Anda bukan iblis dan bukan pengikut iblis, tolong tunjukkan ke kami di sini. Bapak Elohim mau agar Yesus disalib. Silakan. Tolong Bang Handi diarahkan ke situ aja. Iya, silakan. iya. Pasti. Jadi poinnya udah dapat satu. Iblis yang menghendaki Yesus disalib, itu poinnya. Karena iblis memakai Yudas, berkhianat. Nah, sekarang kita cek apakah ada kehendak Bapa Elohim untuk menyalibkan Yesus. Kalau enggak ada, di sini terjadi suatu kesimpulan bahwa siapakah yang iblis sebenarnya. Begitu ya, Maju Maya? Iya. Ya, itu dia. Ayo Step, silakan. Apakah ada kehendak Bapa atau Elohim untuk menyalibkan Yesus? Silakan. Ada. Aku lagi cari-cari tapi aku hilang ini. Bakal nggak nemu, mana ada bro, nggak nemu lah. Dengar, aku mau ngomong. Ya, silakan. Kalau nggak salah itu pada waktu itu Yesus menyampaikan penderitaannya, ya. Yang pertama, ketika Yesus menyampaikan ketika Yesus menyampaikan itu, Petrus membela Yesus. Dulu dengarkan. Terus membela Yesus supaya Yesus jangan disalibkan, ya. Sehingga Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon, lihat iblis menampimu. Pernyataan Allah atau Tuhan menghendaki penyaliban Yesus. Yesus yang mengatakan Mana dalilnya Bapa Elohim menghendaki penyaliban terhadap Yesus? Itu yang kuminta. Tadi dalilnya iblis mau agar Yesus disalib. Sudah, Anda pun mengakui masih iblis nih. Supaya Anda tidak termasuk pengikut iblis, penyembah iblis dan iblis itu sendiri, saya minta dalil Bapa Elohim menghendaki penyaliban terjadi terhadap Yesus. Sekarang saya minta. Saya disuruh jawab ada Pak Juma. Dalilnya di Ulangan 20 nomor 13, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, itu kehendak Bapak. Ya kehendak Bapak. Jadi kalau ada kehendak Bapak membunuh Yesus kagak ada lah. Sampai nek dunia ini kiamat 2 menit sebelum gak ketemu. Berarti saudara siapa namanya? Stephen ini adalah iblis atau pengikut iblis? Pengikut dan sekaligus iya. Gimana Iblis tuh? sekaligus pengikut iblis sekaligus iblis. Gimana tuh? Terjawab sudah. Artinya apa? Tuduhan ke Bang Juma adalah iblis berbalik ke dia. Itu. Tepuk tangan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar Tanda-tanda kabur. walillahil hamd. Iblis mau kabur. Ayo, mana tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Ya, Anda menunjuk Bang Suma iblis, tapi 4 jari Anda menunjuk ke Anda.
Jawaban tadi yang tidak sinkron Banyuma, jawaban tidak sinkron tadi dia pakai Yohanes 3:16. Itu kan nggak ada hubungannya dengan penyaliban, justru Yesus itu dikaruniai gitu loh. Kenapa lari ke penyaliban jawabannya? Allahu Akbar, Masya Allah. Mana Steve ini udah nyari data dia. Susah lah bro, 2 menit sebelum kiamat kagak ada perintah Bapa atau Elohim untuk menyalibkan utusannya, nggak ada. Yang ada adalah yang pernah terjadi di Ulangan 21 ya Banyuma, 22 ya. Iya benar ya. Yang ada di situ bahwa yang disalib itu adalah orang fasik, Terkutuk. orang fasik, pengkhianat, kemasukan iblis, dan pemakan suap. Itu yang berhak disalib. Anak orang kesayangan Bunda Maria kok disalib. Anak orang loh itu kesayangan Bunda Maria. Mengajari Bani Israel. Mana mungkin dia nggak dilindungi. Justru jawaban Steve itu Yohanes 3:16. Justru dia dikaruniai, disayangi, dilindungi, nggak mungkin disalib. Bagaimana ceritanya? Jadi sudahilah. Kalau anak kesayangan Bunda Maria itu disalib, sudahilah. Kembalilah. Oke, ya kita silakan. Kita lihat ya. Di dalam Matius 16 ya, Matius 16. Ada juga di Lukas, ada juga di Markus. Matius 16 ayat 21. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ini kan pernyataan Yesus, ini pertanyaan Elohim ini diminta. Dengar dulu Bang, aku mau baca. Ya. Lalu ya, banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ini Petrus membela Yesus ini supaya jangan jadi mati dia. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Jadi iblis ini juga pernah menggoda mersuki Petrus untuk menggagalkan kematian Yesus. Ya. Begitu. Sama juga dengan Yudas. Yudas juga dirasuki iblis untuk menjalankan maksud-maksud Allah. Pertanyaannya, Bang, itu aja. di mana Jadi kehendak Bang Suma Elohim? ini iblis dia Bunda nggak bakal dijawab. cerita. Nggak apa-apa, nggak bakal dijawab. Biar Banyuma yang luruskan nanti. Iya, silakan luruskan ya. Matius 16 ayat 21. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Salah satunya dia akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Petrus mau membela Yesus ya, supaya jangan dia mati ya. Supaya Allah melindungi dia. Tetapi sebenarnya itu pekerjaan iblis, sehingga Yesus katakan ya. Tetapi Petrus menarik Yesus Udah panjang ke samping lebar, dan menegur dia. panjang lebar ilmu Katanya, nggak ada. Udah, Ya, panjang gantian lebar. ya, ilmu. gantian Steve. Sekarang kehendak Allah ya. Oke. Ilmu Anda itu nihil kali. Sekarang saya tanya, coba tunjukkan di mana pemikiran itu fakta, Bang. Itu Oke. fakta. Yesus, engkau hanya memikirkan yang apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi Nah, kamu tidak memikirkan cari apa yang lagi dipikirkan ayat, oleh Steve. Elohim. Diam dulu. Diam dulu, Kamu cari Steve. lagi ayat. Bisa diam nggak Anda ini? Steve, Bisa gantian diam dulu nggak? Steve. Ini kan giliran Banyuma. Bisa Steve. diam nggak? Kamu cari Ya, ayat lagi untuk Enggak, saya hanya menggunakan data yang kamu bawa. Kamu kan cuma comot-comot ayat seperti iblis katamu kan? kamu yang Ya kan? comot-comot ayat. Lah itu tadi barusan kau comot ayat. Berarti kamu iblis. Nah, sekarang gini saya tanya samamu. Sekarang kalau kamu membawa data itu sekarang begini. Oke. Kamu membawa data bahwa ketika Petrus dikatakan kemudian oleh Yesus, "Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan untukku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tolong tunjukkan
pemikiran Allah yang tertuang di dalam firman-Nya kemudian, entah itu di Torah, di Amsal, di Mazmur, di mana dia mau agar Yesus disalibkan. Engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, sekarang pikiran Allah agar Yesus disalibkan itu, tunjukkan dalilnya. Silakan. Silakan Ustaz. Silakan. Udah, kita jangan kemana-mana, kita baca aja ayat 16 ini, Matius 16. Mendem suaranya.